Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita akan belajar materi tentang misi Nabi Muhammad SAW pada periode Mekah. Setelah 14 tahun berumah tangga dengan Siti Khadijah, Nabi Muhammad sering berhalwat atau berkunjung ke Gua Hira. Kemudian, pada Jumat malam 17 Ramadan tahun ke-40 dari kelahiran Nabi, Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertamanya di Gua Hira. Wahyu pertama Nabi Muhammad adalah Quran Surat Al-Alaq ayat 1-5 dengan perantara Malaikat Jibril. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Kemudian, setelah turun wahyu pertama, Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi. Orang yang pertama beriman kepada ajaran Nabi disebut dengan as-sabiqunal awwalun. Lalu, yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad pertama kali adalah sahabatnya sendiri, yaitu Abu Bakar, dan perempuan pertama adalah istri Nabi Muhammad, yaitu Siti Khadijah. Setelah 3 tahun lamanya Nabi Muhammad melakukan dakwah secara sembunyi-sembunyi, barulah Nabi Muhammad melakukan dakwah secara terang-terang. Dengan turunnya firman Allah Subhanahu wa taala, Quran Surat Al-Hijr ayat 94, yang memerintahkan Nabi Muhammad untuk dakwah secara terang-terangan. Kemudian, barulah kaum kafir Quraisy melakukan permusuhan kepada Nabi Muhammad SAW dan para pengikutnya. Tantangan yang paling keras terhadap Nabi Muhammad adalah permusuhan dari penguasa dan pengusaha Mekah. Penguasa dan pengusaha Mekah tersebut diantaranya Abu Lahab, Abu Jahal, dan Utbah bin Rabi'ah. Karena adanya permusuhan dari kaum Quraisy terhadap umat Islam, maka Nabi Muhammad memutuskan untuk hijrah ke Habsyi bersama umat muslim lainnya. Rombongan pertama yang berangkat hijrah ke Habsyi terdiri dari 10 pria dan 5 wanita, lalu disusul dengan rombongan yang berjumlah 80 orang. Kemudian, kaum Quraisy melakukan pemboikotan terhadap umat Islam. Tindakan pemboikotan itu dimulai pada tahun ke-7 kenabian Rasulullah, dan pemboikotan tersebut berlangsung selama 3 tahun. Mereka sepakat melakukan pemboikotan terhadap Bani Hashim dan Bani Abdul Muthalib. Mereka memutuskan segala bentuk perdagangan dan pernikahan kepada. Tidak lama setelah berakhirnya pemboikotan, Abu Thalib dan Siti Khadijah meninggal dunia, sehingga tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Kemudian Nabi Muhammad memutuskan untuk pergi berdakwah keluar kota, yaitu kota Thaif. Nabi Muhammad diisrokan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Muhammad untuk melaksanakan sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Tetapi Nabi Muhammad meminta keringanan menjadi 5 waktu dalam sehari semalam. Mungkin hanya itu saja yang bisa Ibu sampaikan pada pembelajaran hari ini. Semoga kita semua dapat meneladani kisah Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah ini. Sehat selalu semuanya. Tetap semangat belajarnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.